Intel dan AMD akhirnya meluncurkan serangan balik mereka terhadap Qualcomm. Jadi setelah 2 pekan lalu, Microsoft itu mengadakan event Copilot Plus PC. Pada event tersebut, Microsoft mengumumkan PC apa yang bisa memenuhi persyaratan Copilot Plus PC. Dan pada saat itu, hanya Qualcomm dengan Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus yang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Dan Intel dan AMD nggak ada kabarnya sama sekali. Dengan prosesor terbaru dari Intel dan AMD pada saat ini, akhirnya Intel dan AMD itu bisa memenuhi persyaratan Copilot Plus PC. Dari Intel mereka menawarkan Intel Lunar Lake, sementara untuk AMD mereka menawarkan AMD Ryzen AI. Tapi selain memenuhi persyaratan Copilot Plus PC, nah, teknologi yang dibawa Intel dan AMD itu menurut saya sama-sama menariknya dan bisa jadi ini adalah perkembangan yang cukup pesat dari generasi sebelumnya. Pada video kali ini saya akan rangkum apa saja fitur-fitur terbaru dari kedua prosesor tersebut dan memberikan pandangan saya apakah Anda itu sebaiknya tunggu atau tidak. Kita akan mulai dulu dari Intel ya, di mana Intel itu menawarkan Intel Lunar Lake yang merupakan perkembangan dari Intel Meteor Lake atau Intel generasi ke-14. Yang dijanjikan Intel di sini sebenarnya cukup meyakinkan ya, di mana mereka tuh menawarkan kalau kecepatan CPU-nya itu 14% lebih cepat, GPU-nya itu 50% lebih powerful, serta yang gak kalah penting adalah battery life-nya 60% bisa lebih baik. Ini karena mereka menggunakan arsitektur yang benar-benar berbeda dari generasi sebelumnya. Bahkan ini sampai nggak pakai fabrikasinya Intel. Ya, betul. Jadi untuk Lunar Lake ini mereka tidak lagi menggunakan fabrikasi dari Intel, tapi menggunakan fabrikasi dari TSMC yang Intel sendiri mengakui kalau lebih bagus ketimbang yang punya Intel sendiri. Jadi untuk compute talent mereka menggunakan N3 dan untuk platform talent mereka menggunakan N6. Jadi meninggalkan fabrikasi Intel 4 yang digunakan sebelumnya. Nah, apa sih yang benar-benar berbeda dari Lunar Lake? Jadi Lunar Lake ini mereka punya desain tuh yang mirip dengan Apple Silicon ya, di mana untuk CPU, grafik, dan NPU, dan juga memori alias RAM, itu semua terintegrasi dalam satu chip. Integrasi ini menurut Intel itu bisa meningkatkan kecepatan RAM dan akhirnya bisa meningkatkan efisiensi power. Kelemahannya memang kedepannya itu minimal untuk komputer high-end ya. Bisa jadi ini menjadi tren dan kelamaan itu memori itu jadi nggak bisa di-upgrade karena semuanya sudah harus ada dalam chip. Tapi meskipun begitu, setidaknya memori yang ditanamkan oleh Intel itu bukan memori yang murahan ya, dimana mereka pakai LPDDR5, jadi bukan yang 4. Kemudian kapasitasnya juga minimal banget 16 GB, tapi juga ada model yang 32 GB, serta kecepatan transfer hingga 8,5 GB transfer per second. Ada juga perubahan pada segi CPU ya, dimana kalau versi sebelumnya di Meteor Lake, Intel itu sempat menggunakan yang namanya LPE atau Low Power Efficiency Core. Nah, tapi sepertinya ini tidak berfungsi dengan sebagaimana yang diinginkan ya. Jadi pada Intel Lunar Lake ini mereka kembali ke E-Core dan P-Core. Jadi efisiensi dan performance core aja. Tapi meskipun demikian, Intel menawarkan performa yang lebih bagus ketimbang versi sebelumnya. Dimana untuk efisiensi core-nya, mereka menggunakan Core Skymon yang kacanya sih 20% hingga 80% lebih cepat ketimbang generasi sebelumnya. Bahkan untuk efisiensi core ini, Intel klaim kalau bisa 2% lebih cepat ketimbang P-Core yang ada pada Raptor Lake. Itu adalah teknologi yang digunakan pada mayoritas Intel generasi ke-13. Sementara untuk P-Core, mereka menggunakan Core Lion Cove yang diklaim 50% lebih cepat. Dari segi grafis, mereka tuh mengklaim kalau kecepatannya juga 50% lebih cepat. Ini karena mereka menggunakan arsitektur terbaru. Jadi kalau sebelumnya itu pakai Intel Iris, sekarang Intel tuh menggunakan Intel Battle Mage. Jadi buat yang mungkin nggak terlalu ngikutin, sebenarnya Intel itu punya graphics card ya, jadi nggak cuma Nvidia yang punya RTX GTX series atau AMD yang punya Radeon RX sekian series. Nah, Intel juga punya, dimana Intel itu namanya Intel Arc ya. Yang sekarang udah di pasaran itu adalah Intel Arc yang Alchemist. Dan versi berikutnya, jadi kalau versi Intel tuh penamaannya jadi A, B, C. Jadi pertama itu Alchemist, sekarang itu B. Nah, yang versi keduanya adalah Battle Mage. Dan anehnya ini mungkin bisa dibilang sangat menarik ya. Battle Mage itu debutnya bukan di graphics card secara fisik ya, jadi yang secara terpisah, tapi merupakan integrated graphics yang ada pada Intel Lunar Lake. Jadi kelihatan banget nih sebenarnya kalau Intel tuh bener-bener nggak pengen gagal untuk chip yang satu ini ya, karena memang persaingannya sangat-sangat ketat. Dan tentunya nggak lengkap kalau zaman sekarang itu kita bahas prosesor tapi nggak bahas soal AI ya. Jadi Lunar Lake itu punya NPU 3 kali lebih banyak ketimbang versi sebelumnya, punya bandwidth memori 2 kali lebih tinggi, clock speed juga naik ya dari 1,4 GHz dari versi sebelumnya jadi 1,95 GHz. Hasilnya Intel Lunar Lake itu bisa mencapai 48 trillion operation per second ya, dan membuat Intel Lunar Lake ini jadi valid untuk Copilot Plus PC. Nah, bagaimana dengan AMD? Nah, AMD sendiri juga baru aja merilis prosesor terbaru untuk laptop ya, di mana mereka melabel ini sebagai Ryzen AI. Dua prosesor terbaru yang diumumkan oleh AMD pada kali ini adalah AMD Ryzen AI 9 HX370 dan AMD Ryzen AI 9 365. Ini penamaannya benar-benar ngebingungin ya, dan mungkin adalah penamaan paling panjang yang pernah dikasih oleh AMD dan mungkin pabrikan manapun. Ya, saya sebenarnya paham ini kenapa dinamakan seperti ini. Mereka tuh sebenarnya mengikuti penamaan Intel ya, dengan Intel Core Ultra sekian-sekian itu ya. Ini
diadaptasi oleh AMD. Tapi ya menurut saya kalau emang nggak bagus kenapa diikutin ya? Ya tapi terlepas dari penamaan yang menurut saya menyulitkan ini, bisa dibilang AMD itu nggak main-main ya untuk ini karena benar-benar semuanya baru. Jadi untuk CPU itu mereka menggunakan AMD Zen 5 ya, jadi akhirnya kita dapat Zen 5. Kemudian untuk GPU-nya mereka menggunakan RDNA 3.5 yang bisa dibilang merupakan upgrade signifikan dari RDNA 3 ya, dimana untuk compute unit itu 16 ya, naik dari 12, dan NPU terbaru yang punya 50 TOPS ya. Jadi ini kalau soal TOPS ini mereka sekarang bisa klaim kalau mereka yang paling tinggi ya ketimbang Intel, Qualcomm, apalagi Apple. Tapi secara umum untuk AMD Ryzen itu bisa dibilang prosesor tradisional ya, dimana nggak ada built-in memory, nggak ada built-in memory seperti yang ada pada Intel, atau ini juga bukan ARM, jadi ini masih x86. Dan AMD juga anehnya nggak bahas efisiensi daya sama sekali ya, jadi bisa dibilang yang dibahas itu adalah performa ya. Ya performa gaming, performa aplikasi sehari-hari, bisa dilihat di layar ya performanya seperti ini, dan tentunya performa AI ya, yang tadi baru saya sebutkan sampai 50 TOPS. Tapi secara umum untuk platform x86 AMD Ryzen itu bisa tergolong irit ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan Intel. Jadi mungkin mereka nggak terlalu ngebahas soal irit-irit lagi karena memang sudah irit ya secara umum. Ya meskipun kalau kita bandingkan sama ARM ya masih kalah lah. Nah tadi adalah prosesor baru dari Intel dan AMD, dan kalau menurut saya ini menjadi sangat-sangat menarik ya, karena tiga perusahaan ini menggunakan tiga approach yang berbeda ya. Jadi Intel itu pakai chip model ala Apple ya, sementara untuk AMD itu mereka cenderung lebih tradisional, sementara untuk Qualcomm itu tentunya mereka bisa dibilang debut untuk laptop high performance ya. Jadi sebelumnya sudah pernah ada tapi nggak terlalu bagus-bagus amat, dan memakai jenis ARM ya, jadi arsitekturnya yang ARM. Dan ini menjadi sangat menarik kalau minimal Intel itu bisa membuktikan kalau Intel itu bisa lebih powerful dan juga lebih efisien ketimbang Snapdragon ya. Dan kompatibilitas itu penting karena ya kalau bisa lihat nih dari slide-nya AMD yang satu ini, mereka tuh ada tulisannya no emulation required atau no emulation, dimana emulation itu pasti akan terjadi untuk aplikasi-aplikasi yang belum teroptimize untuk ARM. Dan ini bisa dibilang merupakan PR-nya para software developer dan mungkin Microsoft juga untuk segera mengajak para developer untuk segera pindah ke ARM. Belum lagi untuk soal gaming, jadi untuk Intel maupun AMD mereka kan sudah punya pengalaman lama sekali soal integrated graphics yang ada pada prosesor mereka yang bisa menjalankan game ya. Dan kita juga nggak meragukan bagaimana kualitas integrasi antara graphics card misalnya dari Nvidia atau AMD ke prosesor Intel ataupun AMD. Nah, kalau untuk Qualcomm itu bisa dibilang dia anak baru, jadi kita nggak tahu nih gimana kualitas integrasi antara prosesor dengan graphics card yang discrete untuk bermain game. Dan satu lagi yang menjadi concern adalah untuk fitur-fitur AI, terutama untuk fitur yang namanya recall ya, dimana kita bisa melihat screenshot kita dari aktivitas kita dari beberapa hari atau pekan-pekan sebelumnya yang ada pada Windows 11. Dan ini tuh cuma ada begitu launching itu cuma ada di laptop dengan prosesor Snapdragon ya, dimana untuk Intel dan AMD itu mereka cenderung untuk menunda fitur-fitur AI yang ada pada Windows 11 meskipun komputernya sudah Copilot ready. Mungkin masalahnya soal privacy ya. Untuk tanggal rilisnya baik Intel maupun AMD itu kalau AMD mereka bilang Juli sudah ada ya. Kalau Intel tuh mereka bilang Q3 sudah ada. Jadi mungkin ya antara Juli sampai September itu mereka menjanjikan akan bisa rilis. Nah, apakah semua ini layak Anda tunggu? Kita akan mulai dulu dari harga ya, dimana harganya itu nggak bakal murah untuk saat ini untuk launching. Dimana untuk yang sekarang aja itu paling murah $999 yaitu yang kita bisa dapatkan di Microsoft Surface Laptop ya. Bahkan untuk Dell Inspiron aja yang saya kira bakal murah, ternyata nggak murah juga, itu bahkan $100 lebih mahal ketimbang Microsoft Surface Laptop. Untuk Intel dan AMD ya bisa jadi sama mahalnya, tapi saya agak sedikit berharap kalau AMD itu bisa bikin komputer murah dengan prosesor terbaru dari mereka. Jadi kalau Anda itu menunggu tapi emang Anda nggak bakal punya uangnya, dimana kalau di Indonesia mungkin terbitnya bisa di 16 juta, 17 juta ya, itu lupakan saja kalian untuk saat ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya uang dan mempersiapkan untuk beli laptop baru, menurut saya ini mungkin kalau Anda nggak buru-buru banget, layak ditunggu ya. Karena banyak sekali penawaran fitur-fitur terbaru yang menurut saya sangat-sangat menarik. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like videonya jika terasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dan berteknologi lainnya. Saya Jun dan terima kasih telah menonton.